Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mengumpulkan tugas ya. Kemarin tepat waktu, tapi ada beberapa yang tidak bisa upload. Tidak masalah. Kita akan membahas mengenai pemeriksaan pediatri atau pemeriksaan untuk kasus-kasus anak. Tentunya yang dibahas adalah pemeriksaan fisioterapi ya. Oke, ini adalah salah satu gambar, contoh gambar pasien dengan cerebral palsy. Dasarnya apa? Jadi kita harus memahami dulu mengenai teori pertumbuhan dan perkembangan atau teori tumbuh kembang. Dimulai dari pertumbuhan dulu atau growth, yaitu perubahan atau pertambahan jumlah, besar, dan ukuran. Jadi pengukuran kuantitatif berat, panjang, umur tulang, keseimbangan metabolik itu yang harus diukur untuk kita melihat si anak ini bertumbuh dengan baik atau tidak. Dengan salah satu alat ukurnya adalah KMS. Ya, ini prosesnya kontinu. Kalau anak-anak posyandu itu pasti ada KMS-nya ya. Ini adalah kartu menuju sehat anak-anak. Salah satu contoh KMS pasti tidak asing ya. Intinya adalah di sini. Ini mengenai berat badan ya. Berat badan ideal anak itu harus ada di yang warnanya hijau tua ini. Jadi semakin ke atas sekali, semakin ke bawah sekali itu tidak baik untuk anak dan pastinya ada sesuatu hal yang akan mengganggu pertumbuhan anak tersebut. Kalau semakin ke atas berarti semakin obes, semakin ke bawah berarti semakin berat badannya kurang. Nah ini bersejajar dengan status gizi seorang anak ya. Jadi anak yang berat badannya normal, seimbang berarti status gizinya baik. Semakin berat badannya kurang berarti status gizinya semakin tidak baik atau kurang. Kemudian berikutnya yang bertumbuh apa saja? Pertumbuhan itu melibatkan mengandung, yang bertumbuh adalah otak dan tubuh. Tubuh yang akan bertumbuh adalah lingkar kepala, tinggi badan atau panjang badan, dan berat badan. Maka dari itu pemeriksaan pada anak yang diperlukan adalah pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan dan atau panjang badan, dan juga pengukuran berat badan. Ini karakter bayi ya, bayi punya kepala yang besar cenderung. Ini dua gambar ini adalah pada saat bayi masih di dalam kandungan ya. Kalau janin 40% dari panjang tubuh itu merupakan kepala. Kalau baru lahir 25% dari panjang tubuh itu adalah kepala. Semakin dewasa bentuknya semakin kecil yaitu 15% saja dari panjang tubuh. Kemudian karakter wajah bayinya adalah flat, sama karakternya. Flat, hidungnya kecil, tulang pipinya kecil, rahang bawahnya kecil, kepala dan dahinya lebar, matanya besar, kemudian tulang belakang menempel di dasar kepala, itu karakternya. Ini pertumbuhannya, jadi di awal ini adalah grafik pertumbuhan, ada pertumbuhan karakteristik seksual, kemudian ukuran tubuh body size, dan pertumbuhan saraf, sistem saraf. Nah, di sini usia. Jadi kita lihat di awal itu yang paling bertumbuh paling pesat itu adalah saraf, sistem saraf. Kemudian lama-kelamaan akan grafiknya datar. Menyusul berikutnya adalah yang bertumbuh adalah ukuran tubuh. Paling banter adalah saat anak memasuki usia remaja. Ya, pubertas, masa pubertas sangat cepat sekali pertumbuhan ukuran tubuhnya.
kemudian datar. Yang berikutnya adalah karakteristik seksual. Nah, ini akan meningkat pada saat remaja, pubertas juga. Sangat pesat di sini. Yang pertama adalah saraf. 2-5 tahun ini ya. Sangat pesat. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa ada golden period di situ. Jadi saraf sedang tumbuh sangat pesat di situ. Jadi itu adalah salah satu kesempatan kita untuk membentuk si anak tersebut. Pertumbuhan kepala memberi ruang bagi otak untuk tumbuh. Yang pertama tumbuh cepat lalu melambat saat baru lahir sekitar 15%, 25%. Saat umur 6 bulan 50% dari berat otak dewasa. Itu beratnya. Kemudian pertumbuhan tinggi dan berat badan karakternya adalah cepat lalu kemudian melambat. Dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama adalah gen, kemudian lingkungan. Kemudian lingkungan itu apa saja? Yaitu nutrisi salah satunya. Jadi pemberian nutrisi itu sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Pertumbuhan terjadi di mana? Yaitu di epifisis atau di ujung tulang, di mana jaringan tulang rawan diproduksi dan bertahap mengeras. Seiring tumbuh, epifisis menipis dan menghilang. Kalau epifisis sudah menipis dan menghilang, berarti tandanya pertumbuhan berhenti. Nah, ini yang dipakai oleh orang yang suka meneliti tulang ya, umur tulang ya sih. Kalau menginvestigasi suatu kasus, ditemukan sebuah tulang. Nah, bisa diteliti tulang ini kira-kira umurnya berapa sih? Nah, dilihat dari epifisisnya. Kalau epifisisnya sudah tipis, berarti kemungkinan pertumbuhan sudah berhenti. Nah, berarti ini usianya sekitar dewasa. Kalau di ujung tulang ini masih ada tulang rawannya, belum mengeras, berarti kemungkinan pemilik tulang ini berusia anak-anak, bayi atau anak-anak. Gitu. Tandanya kalau pertumbuhan cepat itu ditandai dengan apa? Yaitu ada fase sering lapar saat anak-anak ya. Makannya banyak sekali dan perubahan pola tidur susah kalau diajak tidur siang itu susah. Itu tadi kita membahas mengenai pertumbuhan ya, alat ukurnya adalah KMS. Berikutnya adalah perkembangan atau development. Kalau yang pertumbuhan itu adalah perubahan kuantitas, ukuran. Kalau perkembangan adalah perubahan struktur dan fungsinya, yaitu perkembangan motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian. Alat ukurnya adalah DDST. Nah ini Denver 2 namanya. Jadi di alat ukur ini kita bisa menilai 4 hal tadi. Bisa menilai motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan juga kemampuan bicara dan bahasa. Siapa yang harus mengukur dengan DDST ini? Fisioterapis juga boleh, dokter juga boleh, perawat juga boleh. Jadi seseorang yang bekerja di klinik tumbuh kembang atau di tempat atau rumah sakit yang memang menangani anak pertumbuhan dan perkembangan. Kebanyakan fisioterapis hanya menerima hasil DDST saja, jadi yang melakukan adalah dokter, biasanya yang terjadi begitu. Nah, saraf saling terkoneksi saat baru lahir. Jadi saat bayi baru lahir itu gerakan satu bagian tubuh diikuti yang lain. Karakternya adalah kalau bayi baru lahir, itu tangannya bergerak, diikuti kakinya juga bergerak. Jadi bergerak bersama-sama. Belum terkoordinasi, belum terarah. Kemudian pada masa tertentu pembentukan saraf akan berkembang banyak. Kemudian gerakan yang tidak terkoordinasi tadi
akan dipangkas, akan dipilih untuk gerakan yang terpakai saja. Akhirnya terciptalah suatu gerakan yang terpilih dan terkoordinasi. Perkembangan motorik cenderung ada dua kecenderungan ya, dari kepala ke ekor dan dari pangkal ke ujung. Jadi koordinasi gerak kepala lebih dulu daripada tangan dan kaki. Jadi kalau pada anak-anak, kontrol kepala itu adalah hal yang harus lebih dulu dibisai oleh anak. Jadi baru menyangga kepala dulu harus bisa, kemudian memegang benda, kemudian baru berdiri. Maksudnya di sini memegang benda bukan suatu refleks ya. Jadi gerakan yang pertama itu memang refleks. Kalau bayi ditaruh tangan ibu jari kita di tangannya, pasti refleks menggenggam. Mereka langsung menggenggam jari kita. Itu adalah refleks. Yang dimaksud di sini memegang benda adalah memegang untuk arah fungsional, buat mainan atau diarahkan ke mulut atau yang lainnya. Gitu ya. Berikutnya adalah kecenderungan dari pangkal ke ujung. Jadi koordinasi dulu dari pangkal baru ke ujung. Contohnya baru bisa mengangkat tangan dulu, kemudian menekuk siku, baru memegang benda. Yang berkembang adalah indera, bahasa, dan kognitif. Ya, jadi kemampuan melihat awalnya hanya tampak terlihat hitam putih saja, baru kemudian berwarna, baru yang tadinya mengenal suara kerincingan saja, baru kemudian suara ibunya, suara yang lainnya. Perkembangan bahasa yang tadinya hanya bisa mama, mama, mama. Kemudian selanjutnya lebih bisa mau makan, mau mandi, dan seterusnya. Kognitif yang tadinya hanya bisa menangis saat minta susu, bisa menangis setelah bertumbuhnya usia, berkembang. Kalau lapar, bisa meminta makan. Kalau kepengen ke kamar mandi, bisa meminta untuk ke kamar mandi, contohnya. Nah, secara umum yang ditangani oleh fisioterapi, kondisi anak itu adalah di beberapa sistem ya, sistem muskuloskeletal, kardiorespirasi, dan neuromuskuler. Baik di sistem muskuloskeletal, neuromuskuler, dan kardiorespirasi, hal yang harus dilakukan oleh fisioterapis kalau menemui kasus anak yaitu melakukan penata laksanaan fisioterapi yang diawali dengan pemeriksaan fisioterapi. Yang pertama adalah pemeriksaan subjektif ya, dengan cara bertanya. Jadi atau disebut juga dengan anamnesis ya. Kalau pada kasus anak, pemeriksaan anamnesisnya dilakukan heteroanamnesis. Jadi kita bertanya kepada keluarganya. Kemudian berikutnya adalah data medis rumah sakit yang harus diketahui. Berikutnya adalah kita harus melakukan pemeriksaan fisik yang terdiri dari tanda vital, inspeksi, palpasi, pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifiknya apa saja? Yaitu GMFM, kemudian pemeriksaan refleks ya, kemudian pemeriksaan tonus otot, pemeriksaan klonus otot ya, yang teman-teman kemarin sudah mencari. Kemudian pemeriksaan sesuai kasus. Kasusnya kasus apa yang sedang ditemui. Kalau kasus kardio berarti kita perlu auskultasi. Kalau kasus respirasi juga auskultasi. Nah, kalau kasus muskuloskeletal ya kita perlu mengukur LGS. Kita perlu melakukan MMT. Kalau kasus neuromuskuler, nah kita perlu melakukan pemeriksaan tonus, pemeriksaan refleks. Gitu ya.
apa saja yang harus ditanyakan pada saat pemeriksaan subjektif. Nah, ini kemarin kalian sudah melaksanakan tugasnya. Yang pertama adalah keterangan umum penderita. Tanya dulu nama, identitas, dan lain-lain. Berikutnya RPS, riwayat penyakit sekarang, keluhan utama, dan perjalanan penyakit. Apa yang membuat si pasien ini datang ke fisioterapis dan bagaimana perjalanannya, penyebabnya apa, kemudian sejak kapan, keluhannya di mana, kemudian hal yang memperberat dan memperingan itu apa. Berikutnya adalah riwayat prenatal dan perinatal. Bagaimana proses persalinannya, kemudian pada masa kehamilan ada pernah konsumsi obat atau tidak, obat-obat yang bukan untuk proses kehamilannya ya. Kemudian setelah lahir bagaimana. Kemudian riwayat kesehatan umum itu mengenai bagaimana pernah sakit, seperti riwayat penyakit penyerta ya. Jadi pernah sakit enggak sampai di opname atau tidak, diberi obat apa saja tindakannya dan hasilnya bagaimana. Kemudian riwayat pendidikan dan sosial. Di sekolahnya bagaimana, kemudian hubungannya dengan temannya bagaimana. Kalau belum sekolah bagaimana? Nah, cukup isikan riwayat sosial saja, bagaimana bermainnya dia dengan temannya. Riwayat keluarga, apakah di keluarga ada yang menderita penyakit yang sama. Ini khusus untuk penyakit yang menurun ya, genetik. Kemudian riwayat pertumbuhan perkembangan. Si anak saat ini bisa apa saja, sudah bisa mampu apa saja. Dan kemampuan tersebut dimulai saat usia berapa, itu yang harus dituliskan. Kemudian ini data medis ya, kita harus tahu agar skor. Jadi ini bidan biasanya yang menuliskan, jadi kita bisa melihat agar skor. Jadi ada 5 objek yang dites, denyut jantung, pernafasan, warna, postur, kualitas tonus, dan reaksi dia terhadap suction. Nah, biasanya kalau habis lahir kan langsung di suction. Kalau normalnya batuk-batuk, kemudian menangis keras. Jadi skornya 2. Kalau skornya 0 berarti bayi meninggal, dilahirkan dalam kondisi meninggal. Itu tadi adalah pemeriksaan subjektif dan data medis. Kita harus tahu agar skor. Berikutnya adalah pemeriksaan fisik yang diawali dengan inspeksi atau general impression. Saat kita menangani kasus anak, kita harus melihat secara keseluruhan. Jadi sejak anak tersebut datang, kita harus lihat pakai apa datangnya, berjalankah, pakai kursi roda kah. Kemudian jika anak dipangku oleh ibu atau pengasuhnya, berapa banyak support yang diberikan, didekep sekali atau dibiarkan. Berapa banyak yang bisa gerakan yang bisa dilakukan oleh anak saat digendong. Kemudian kalau dia menggunakan kursi roda, berapa banyak supportnya, berapa banyak gerakan yang dapat dilakukan anak saat di kursi roda. Kalau misalnya digendong, bagaimana bentuk supportnya. Kalau diletakkan di lantai, apa yang dia lakukan? Senang bila jauh dari ibunya atau yang merawat, atau anak tersebut tidak bisa berpisah dari ibunya atau yang merawatnya. Itu harus dilihat semuanya. Nah, terapis harus selalu kritis terhadap kondisi anak yang diperiksa. Jadi harus kritis, dari mana saya harus mulai pemeriksaan,
Bagaimana perubahan kondisi anak apabila diberi support atau support dikurangi atau ditiadakan. Bagaimana anak bereaksi terhadap mainan atau suatu aktivitas bermain. Bagaimana anak berinteraksi dengan terapis atau dengan orang lain selain ibu atau pengasuhnya. Dan apa yang terjadi kalau terapi merubah sesuatu dari anak. Itu harus dikenali dulu. Jadi harus pintar-pintar PDKT dengan anak. Dekatan ya. Jadi tidak anak datang, langsung diperiksa itu bukan. Jadi kita harus pendekatan dulu, lihat dulu bagaimana karakter si anak ini. Gimana sih kalau hanya kita berdua dengan anak, bagaimana reaksi dia? Itu ya, itu yang harus diperhatikan. Perhatikan juga semua posisi anak, gambaran umum anak. Kemudian kemampuan dan ketidakmampuan anak apa saja itu harus dilihat. Anak sudah bisa apa saja, caranya dia misalnya, oh anak ini sudah bisa duduk. Cara dia melakukan duduk itu bagaimana? Oh anak ini bisa miring. Cara dia melakukan miring itu bagaimana? Diawali dari kepala dulu yang miring, badan dulu, atau justru kaki dulu. Gitu. Kemudian lihatlah kontrol kepala dan postur terang dan kepala. Kemudian reaksi keseimbangannya dari berbagai posisi. Kemudian lihat apakah ada deformitas atau kontraktur, adakah CTEV-nya, posisi tungkainya apakah normal, apakah O atau X. Nah itu. Kemudian apakah ada masalah lain yang relevan dengan kondisi yang saat ini sedang ditangani. Berikutnya adalah pemeriksaan spesifik. Ada kita terutama ini untuk kasus neuromuskuler ya, karena yang paling banyak di lahan adalah kasus-kasus neuromuskuler, yaitu pemeriksaan refleks, GMFM, pemeriksaan tonus otot, pemeriksaan gait, pemeriksaan lain sesuai dengan kondisi anak. Jadi kita mulai dulu dengan pemeriksaan refleks, ada beberapa level ya, sampai umur 2 bulan, ada yang namanya flexor withdrawal, extensor thrust, dan cross extension. Berikutnya adalah di level batang otak, kurang dari 4 bulan, ada ATNR, STNR, asymmetric tonic neck reflex, symmetric tonic neck reflex. Ini antara usia 4 sampai 6 bulan. Kemudian ada tonic labyrinthine supine, tonic labyrinthine prone, umur 4 bulan, dan reaksi asosiasi. Ini ATNR, jadi saat kita melakukan posisi kepala telentang, kalau kita putar kepalanya ke samping, reaksi normalnya adalah ekstensi lengan dan tungkai homolateral dan fleksi lengan dan tungkai heterolateral. Kemudian ada supporting reaction, ada di level midbrain. Kemudian reaksi gerak otomatis, ini nanti saya akan berikan videonya ya. Kemudian ada moro reflex. Oke. Berikutnya moro reflex, ini saat dibuat kejutan reaksi normalnya adalah lengannya abduksi dan ekstensi atau terjadi gerakan pada anggota tubuh yang lainnya. Berikutnya refleks Landau. Stimulasinya saat pasien disangga pada dada dalam posisi tengkurap, reaksi normalnya adalah anak akan ekstensi. Kemudian parasut, ini ya yang sebelah ini parasut. Saat dijatuhkan reaksinya adalah tangan seperti parasut. Yang merupakan refleks pertahanan diri. Kemudian stepping reflex. Kemudian ada refleks keseimbangan. Ada galan refleks kalau misalnya disentuh di salah satu sisi tulang belakangnya, dia akan fleksi ke sisi yang disentuh. Nah, ini kalau disentuh di sini, dia akan fleksi ke sana. Kalau disentuh di sini, dia akan fleksi ke sana. Refleks Krebs atau
menggenggam, refleks menggenggam saat diberi usapan atau sentuhan pada telapak kaki dan telapak tangan, dia akan refleks menggenggam. Kemudian ada refleks menghisap ya, ini refleks untuk melanjutkan hidup supaya dia bisa menghisap air susu. Rooting refleks juga begitu. Memberi sentuhan pada samping atas atau bawah, samping kiri kanan, reaksinya akan mencari sentuhan tersebut. Refleks primitif merupakan refleks yang berasal dari sistem saraf pusat yang ada pada bayi normal, tapi tidak ada pada orang dewasa. Sebagai tanggapan terhadap rangsangan tertentu, refleks-refleks tersebut tadi akan hilang atau dihambat oleh lobus frontal pada usia tertentu. Pada usia tertentu ini harus hilang. Kalau misalnya pada orang dewasa dengan gangguan neurologi atau neurologi atipikal, contohnya orang dengan cerebral palsy, refleks tersebut dapat bertahan, jadi tidak hilang. Atau refleks tersebut muncul kembali pada kondisi orang dewasa karena kondisi neurologis tertentu. Jadi refleks tadi kan harusnya hilang di usia tertentu. Kalau tidak hilang atau muncul kembali, itu tandanya orang tersebut mengalami gangguan neurologis. Jadi, yang namanya refleks primitif yang muncul kembali itu namanya adalah refleks patologis. Ada macam-macam, ada Babinski, Cedok, Oppenheim, Gordon, Gonda, Rosolimo, dan seterusnya. Ini Babinski, kalau kita beri goresan pada telapak kaki, reaksinya akan membuka jari kakinya. Nah ini ringkasan ya, ringkasan dari yang sudah saya jelaskan tadi. Moro refleks dia akan hilang pada usia 6 bulan. ATNR 5 bulan sudah hilang, begitu dan seterusnya. Berikutnya adalah pemeriksaan klonus ya. Pada CP spastik terutama, klonus ini akan muncul. Cara yang paling mudah klonus itu seperti gerakan bergetar yang berulang-ulang ya. Cara paling mudah untuk memeriksa klonus adalah diperiksa pergelangan kaki. Kalau muncul gerakan berulang atau denyutan dari dorsifleksi ke plantar fleksi, itu tandanya ada klonus. Tapi pemeriksaan ini untuk tidak, jadi pemeriksaan ini untuk menilai ada atau tidaknya klonus. Kita lihat pergelangan kakinya, ada dorsifleksi dan plantar fleksi yang berulang-ulang enggak? Kalau ada, tandanya anak tersebut ada klonusnya. Jadi pasiennya diminta untuk duduk di meja dengan kaki menggantung, boleh di meja atau di bola atau di kursi. Kemudian gerakan dorsifleksi secara cepat pada ankle dengan memberikan tekanan melalui tumit akan mengurangi plantar fleksi. Kemudian diberikan nilai nih 0 sampai 3. Kalau tidak ada getaran berulang-ulang berarti tidak ada klonus. Kalau klonus kurang dari 5 berarti nilainya 1. Kalau klonus lebih dari 5 kali berarti nilainya 2. Kalau klonus terus-menerus nilainya 3. Berikutnya adalah pemeriksaan GMFM ini untuk menilai fungsional ya. Jadi ini nilai GMFM itu untuk mengukur fungsional terutama adalah anak-anak dengan cerebral palsy. Jadi dengan gangguan tonus otot. Ini saya sharekan tabelnya ya, teman-teman bisa searching tabelnya. Ini ya, gross motor function measure. Jadi ada beberapa divisi ya, beberapa item yang harus dinilai, yaitu
dimensi A sampai E. Ini di sini ada dimensi A yaitu terlentang dan berguling. Kita harus cek si anak tersebut dengan diberikan atau meminta anak atau menstimulasi anak supaya melakukan gerakan sesuai dengan 17 item di dimensi A. Kemudian kita beri skor. Misalnya, saat terlentang bisa nggak anak tersebut mengangkat kepala 45 derajat? Kalau misalnya anak tersebut bisa melakukan, berarti nilainya 3. Kalau tidak bisa melakukan, tidak ada inisiasi untuk melakukan, atau tidak ada respon terhadap reaksi yang kita berikan, berarti nilainya 0. Kalau ada inisiasi nilainya 1, kalau bisa melakukan tapi tidak sempurna nilainya 2. Kalau anak tidak mau melakukan, misalnya anak nangis, berarti no test. Diberi, ini tidak bisa diukur. Berikutnya ke item dimensi B, sitting. Kita harus merangsang, menstimulasi anak tersebut supaya mau melakukan aktivitas sesuai item di dimensi B. Kemudian kita nilai. Dan seterusnya sampai dimensi E. Nih, dimensi jalan, melompat, dan berlari. Kemudian kita lakukan perhitungan ya, scoring. Jadi tadi total dimensinya berapa? Dijumlahkan, kemudian dibagi 51 untuk dimensi A, kemudian dikali 100, hasilnya prosentase. Kemudian dijumlah semua, kemudian dibagi total dimensi yang diukur. Kalau dimensi diukur 5, ya berarti dibagi 5. Hasilnya adalah 100%. Begitu cara scoringnya. Harus semua dimensi kah yang harus diukur? Tidak. Sesuai dengan usia. Kalau usia anak tersebut hanya bisa sampai duduk, ya cukup sampai dimensi B. Kalau misalnya usia anak 1 tahun, anak 1 tahun normalnya harus bisa sampai berdiri atau berjalan. Oh ya berarti sampai E. Kalau anak tersebut usia 3 bulan, oh baru bisa berguling, ya hanya dimensi A saja yang kita lakukan. Jadi nanti hanya total dimensi A dibagi 51, hasilnya berapa? Dibagi 1, karena hanya 1 dimensi yang diukur. Begitu ya. Itu adalah GMFM. Ya. Itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.